Shalom. Haleluya. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di ibadah yang kedua. Puji Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Baik jemaat yang berada di gedung gereja maupun di ibadah online, selamat beribadah. Dan kita akan segera mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kita ambil waktu untuk bersandar sejenak, untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan, untuk kita mengucapkan syukur Tuhan, syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan, kami boleh nikmati pagi hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Roh Kudus. Kami boleh melewati satu minggu dalam berbagai kegiatan kami, aktivitas kami Tuhan, pergumulan kami Tuhan. Tapi Engkau selalu baik, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Amin, Yesus. Kami bersyukur Bapa di surga, oleh karena kebaikan Tuhan kami masih nikmati sampai saat ini. Bahkan kami ada di tempat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Engkau lihat setiap kerinduan hati kami, hidup kami. Biarlah hidup kami ini terus diterangi oleh kebenaran. Lewat kami datang beribadah kepada Tuhan, kami menerima kuasa-Mu, menerima terang firman-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi untuk kami menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kami saat ini, kami mohon Engkau kuduskan kami, ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu supaya kami layak menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kekuatan yang baru kami terima. Bahkan kuasa pengampunan Tuhan terus berlaku dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, Engkau yang mengurapi ibadah kami saat ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami rindu kami menikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu Engkau urapi pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan saat ini. Biarlah pengurapan otoritas Allah berdaulat dalam hidup kami, sehingga setiap pelayanan yang kami kerjakan pada saat ini adalah benar-benar hanya untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau, karena Engkau layak kami tinggikan dan agungkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Itu kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja mengganggu ibadah kami, mengganggu setiap hidup kami, bahkan mengganggu setiap sarana prasarana yang kami pakai untuk kami beribadah. Dengan satu hati kami tolak kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, sehingga kami umat-umat-Mu bebas untuk memuji memuliakan Tuhan, bebas untuk menikmati berkat kebenaran firman-Mu yang kami akan terima sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi ibadah kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa-Mu Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Kami berdoa setiap umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hentar terus mereka dengan kuasa-Mu. Mereka boleh tiba di tempat ini, sama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Dan kami akan buka tabiskan ibadah kami pada saat ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Yesus, nama-Mu yang teragung, nama-Mu yang termulia, nama-Mu yang terindah. Haleluya, haleluya. Segala pujian, keagungan, kemuliaan kami tinggikan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Haleluya.
kasih setiamu kepadaku ku sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lutut kan berteduh menyembah
semua lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, benar Tuhan. Biar pujian ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Pujian ini boleh menjadi pengakuan iman kami Tuhan, bahwa Engkaulah Raja Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar segala kemuliaan, pengakuan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya melihat lambaian tangan tadi yang bersuka cita. Saya juga merasakan ada wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Amin. 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 Haleluya. Katakan haleluya bersama-sama 3 kali ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Amin. Bukan terbang. Haleluya. Kita berikan lambaian tangan kita kiri kanan. Sama kiri kanannya. Haleluya. Katakan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan bertahan kakiku. Janjimu terang bagi jalan kebenaranmu. Kebenaranmu menunggu tiap hari ku menantikan. Menantikanmu ketika Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan bertahan kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu setiap hari menantikanmu ketika Tuhan datang. Katakan bersama-sama. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Dalam firman Tuhan bukan aman di dalam Tuhan. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan bertahan kakiku. Janjimu bagi jalan kami. Amin. Terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu setiap hari menantikan ketika Tuhan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Terbang ombak bukan aman di dalam mutu. Cuma mereka pujian ini bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan. Terbang ombak bukan aman di dalam Tuhan. Katakan bukan aman, bukan aman di dalam Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu sekarang. Katakan tanganku ku angkat padamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu rahmatmu. Baru setiap pagi katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya.
Puji Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami boleh menikmati sukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, Yesus. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Oh semua, tiada mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, saya undang teman-teman kembali berdiri dan menyanyikan pujian ini. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Pengajarannya seserah kepada Bapak. Shalom. Ya puji Tuhan, saudara, sebelum kita terima perjamuan kudus, kita akan dengarkan renungan firman Allah buat kita ya. Mari kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Amos, di mana kita akan menyelesaikan saudara tentang 4 poin mengenai pengertian mencari Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman, saya punya kesaksian tadi, saudara. Tadi pagi, umat pagi pasti tidak tahu. Saya itu tadi pagi, saya
sudah di sini, saya tidak mau lagi menyampaikan firman yang tentang mencari Tuhan. Saya pikir, nih jemaat kayaknya sudah bosan. Saya sudah punya materi yang lain kan. Saya sudah punya materi yang lain. Jadi saya siapkan itu, saya ganti saja. Takutnya dia sudah bosan. Sekalipun poin-poin yang berbeda, saya membahas. Ini kan tinggal poin yang keempat, sudahlah saya ganti yang lain. Saudara, saya sudah siapkan dari situ, maju saya ke depan. Sampai saya di depan sini, saudara, catatan khotbah di sini hilang total. Jadi yang muncul dalam pikiran kembali ya Amos. Wah, saya sudah bingung, saya bilang. Ya udah, buka Amos begitu ya. Saya bolak-balik, mana catatan saya? Waktu di situ saya ada catatan yang saya mau sampaikan, tapi hilang total. Sehingga saya berpikir, Tuhan, berarti Tuhan mau selesaikan saja Amos, tidak boleh dirubah. Itu programnya Tuhan. Saya betul-betul blank, saudara. Jadi saya khotbah tadi itu hanya yang ada dalam pikiran saya, ya, yang sudah saya taruh catat minggu lalu. Jadi saya khotbah, sembari saya ngelirik, bolak-balik lagi, mana ya? Baru tadi setelah saya turun, saya cari memang tidak ada. Sudah kehapus. Jadi saya ingat si Pak Ajung pernah ajarin, kadang-kadang kepencet ini dia pindah di sebelah. Sebelum kita dia hapus ya. Jadi saya cari di penyimpanan, saya bongkar lagi, dia ada di sini. Kenapa kepindah di penyimpanan ya? Ya padahal saya sudah siapkan. Jadi sehingga saya mesti tunduk pada Tuhan. Selesaikan saja untuk poin yang keempat tentang mencari Tuhan. Nah, saudara, dalam poin yang keempat ini, saudara, kita akan membahas, saudara, menyelesaikan tentang ada 4 pengertian ya. Saya membahas tentang firman Tuhan ya, di dalam mengenai mencari Tuhan yang kita sudah bahas minggu lalu, saudara, adalah mengenai mencari Tuhan dalam saudara, pengertian pertama adalah bertobat, yang kedua adalah mencari Tuhan dalam pengertian beribadahlah di tempat yang telah ditentukan Tuhan buat kita, dan yang ketiga adalah mencari Tuhan dalam pengertian andalkan Tuhan. Nah, yang keempat ini, saudara, adalah mencari Tuhan dalam pengertian mendengar firman atau menerima firman itu, saudara. Dalam arti kata, saudara, terima firman sekalipun itu firman itu keras, itu diterima ya. Nah, mari kita akan lihat dulu dalam kitab Amos. Nah, inilah saudara, saya mau menghindar tadi karena kayaknya firman ini keras ini. Saya juga rasa tidak enak begitu ya. Tapi ya itu tadi saya bilang, saya mengalami peristiwa itu. Tahu-tahu khotbah saya yang satu saya siapkan malah hilang total. Jadi saya harus kembali di sini. Mari kita lihat, saudara. Lihat firman Tuhan dalam Amos pasal 7 ayat yang ke-10. Amos 7 ayat 10. Kalau saudara lihat judulnya apa di situ, saudara? Amos diusir. Jadi judulnya saja, saudara, ini nabi yang diusir, saudara ya. Nabi yang diusir. Nah, mari bangkit berdiri, baik jemaat di atas, di lantai bawah. Mari bangkit berdiri. Ayat 10 saya, saudara, ayat 11 kita akan baca sampai satu perikop ini ya, sampai ayat yang ke-17. Saya baca ayat 10 begini. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam. Jadi ada imam di Betel, tempatnya orang Samaria beribadah, dan rajanya Yerobeam. Dia adalah raja Israel. Dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat," dia berkata begitu, "pergilah, enyalah ke tanah Yehuda." Jadi dari tanah Israel suruh pergi ke tanah Yehuda. "Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini." Jadi dia menceritakan ayat ini, dia itu bukan berlatar belakang nabi, tapi Tuhan pilih dia menjadi seorang nabi, itu maksudnya.
Aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu inilah firman Tuhan, istrimu akan bersudah di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel seperti dari tanah yang sebagai pembuangan. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Ya, saudara, kalau saudara melihat ayat ini, saudara akan dapat menemukan, saudara, bagaimana dalam sebuah narasi cerita ini, saudara, dalam firman Allah, bahwa Amos sebagai gembala domba, dan Tuhan berkata, Amos, kamu sekarang pergi. Ya, so bisa bayangkan ya, Amos sebagai gembala domba, ini adalah pekerjaan paling, kalau bilang struktur, saudara, dalam sebuah pekerjaan, ini paling bawah, saudara. Dia seorang peternak, disuruh Tuhan menghadap seorang raja. Saudara coba bayangkan, saudara, seorang peternak disuruh Tuhan menghadap raja. Apa di hadap raja? Ada firman Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, sampaikan kepada raja. Sampaikan kepada raja adalah, maksudnya adalah, kamu sampaikan firman Tuhan. Kalau mereka tidak mau bertobat, kalau mereka tidak beribadah di tempat yang Tuhan telah tentukan, dan juga jikalau mereka tidak mau mengikuti kebenaran firman Allah, dikatakan Tuhan bilang kepada mereka, betul-betul kalau mereka mau menolak kebenaran firman Allah, mereka akan dibuang. Maksud Tuhan begini, Amos, pergi ke sana ya. Tuhan punya maksud baik. Firman ini baik buat mereka, sekalipun keras buat mereka. Untuk tujuannya, untuk mencegah mereka supaya jangan sampai mereka dibuang di Babilonia, atau jangan sampai Babilonia menyerang mereka dan mereka diperbudak di sana. Nah, firman ini sekalipun keras, Amos bilang, itu maksudnya. Tetapi ketika Amos datang, saudara, dia tidak boleh langsung kepada raja. Dia bertemu dengan Amasya. Amasya sebagai penasihat di raja. Dia bilang, Amasya, saya memang orang Yehuda. Saya ini datang dalam kerajaanmu di Israel. Tuhan suruh saya. Oh, Amasya berpikir, oh, bagus nih, kamu datang di sini. Oke, kamu bernubuat apa? Maksudnya firman apa kamu sampaikan? Dia terima dengan senang hati. Terus dia bilang begini, Amasya bilang sama raja, kalau dia tidak mau bertobat, kalau dia tidak kembali dalam ajaran Tuhan mengenai dia beribadah di mana tempat yang sudah ditentukan kepada dia, atau dia tidak mau mengandalkan Tuhan lagi, kalian punya negara ini akan masuk dalam sebuah pembuangan di Babilonia. Amasya bilang ini, kamu nyampain firman bukannya nyampain menghibur, membuat raja senang, malah kamu suruh kami bertobat. Kamu siapa? Kamu ini peternak domba. Terus Amasya bilang begini, Amos bilang begini, saya disuruh Tuhan bilang begitu. Terus Amasya bilang, oke, tunggu, saya sampaikan kepada raja. Dengan cerita yang narasi kita baca, saudara, bahwa Amasya menyampaikan kepada raja. Tapi Amasya langsung mengaruhi raja. Ini orang tidak baik. Masa bernubuat baik kepada kita, tidak baik kepada kita? Masa menyampaikan kepada kita, termasuk raja, suruh bertobat? Dia itu cuma peternak. Akhirnya si raja terpengaruh. Terus bagaimana? Usir saja dia. Suruh dia balik. Bernubuat jangan di negara kami. Jangan bernubuat di kerajaan Israel. Suruh dia bernubuat di kerajaan Yehuda. Suruh pulang dia. Usir dia dari negara kita. Ya sudah, Amos bilang, ya sudah. Yerobiam sudah bilang begitu, saya sudah menyampaikan firman Allah, katanya begitu. Oke, saya akan pulang. Nah, saudara, inilah yang akan menjadi acuan bagi kita, saudara, mengenai mencari Tuhan. Dalam pengertian yang keempat, saudara, adalah percaya dan menerima segala firman Tuhan. Itu maksudnya.
percaya dan menerima segala firman Tuhan. Sekalipun sebetulnya Raja Yerobeam itu, sekalipun suruh dia bertobat, sekalipun dia suruh kembali kepada ibadah yang benar dan di tempat yang benar, Tuhan sudah tentukan, seharusnya tidak berat buat Yerobeam sebetulnya lakukan itu dan kerajaan Israel, dibandingkan dengan satu hukuman 70 tahun mereka dibuang di Babilonia, kan begitu saudara. Jadi firman Tuhan itu bermaksud baik sebetulnya, bermaksud baik, tetapi ada penolakan daripada Raja Yerobeam dan Amasya terhadap kebenaran firman Allah. Sekalipun saudara bahwa yang menyampaikan firman Allah itu seorang peternak saudara, tapi itu firman Allah. Nah sehingga bagi kita saudara Islam Tuhan bahwa kita belajar dari sini adalah bagaimana firman, ya, firman yang saudara dengar seperti disampaikan firman Tuhan seperti saat ini, saudara mempercayai, terima saja firman Allah. Sekalipun kadang aduh firman ini keras sekali ya, kok firman ini dalam tanda kutip ya kadang-kadang menyinggung begitu. Tetapi coba belajar terima firman Allah, karena begini saudara, Raja Yerobeam kan manusia, Amasya juga manusia sebagai penasihat, tapi mereka itu cuma tahu yang ada sekarang. Mereka tidak tahu hari besok, minggu depan, bulan depan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan itu sudah tahu. Haleluya saudara, Tuhan itu sudah tahu. Makanya Tuhan kasih tahu, Amos bilang kepada mereka, kasih tahu ini firman Allah. Suruh mereka bertobat, suruh mereka ibadat di tempat tentukan, suruh mereka andalkan Tuhan. Tuhan sudah lihat kerajaan-kerajaan yang sudah siap menyerang mereka. Kalau mereka saja mengikuti firman Allah, dengar firman Allah ini tidak akan terjadi buat mereka. Jadi dengan tujuan, sekali lagi, firman Allah yang disampaikan oleh Amos dengan bertujuan untuk mencegah mereka dibawa ke Babilonia. Dalam arti kata juga lain adalah firman Allah yang disampaikan oleh Amos kepada Yerobeam atau kerajaan Israel untuk mereka supaya tetap dalam bimbingan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan untuk kebaikan mereka. Jadi mari kita juga punya konsep yang sama saudara. Ketika kita mendengar firman Allah, percayalah firman Allah itu, apakah saudara membuat kadangkala perasaan saudara merasa tersinggung, apakah perasaan saudara merasa gerah dengan firman Allah, tapi percayalah firman Allah tidak akan pernah datang kepada kita untuk menuntun kita pada kecelakaan. Haleluya saudara. Sama coba saudara di rumah tangga, ya, waktu kita masih anak-anak dan kita sekarang sudah orang tua. Sekarang kita terhadap anak-anak. Kenapa kita bilang, anak-anak kamu jangan begini, kamu jangan ke sana, kamu jangan begini, kamu harus begini. Lah kenapa? Karena kita sudah pengalaman, ini manusia kan saudara. Kita sudah tahu, kamu kalau begini-begini kan jadi begini. Kita sudah tahu, ini kita manusia loh saudara. Tapi kadang-kala si anak kan karena nggak ngerti kan, dia bisa balas balik. Ah mama begitu sih, papa begitu, papa nggak tahu sih. Bahkan dia bisa bilang, dia lebih tahu dari kita. Kita juga dulu begitu ya, waktu masih anak-anak kan. Kita merasa nih orang tua ini kayak begini. Tapi setelah kita besar, baru kita sadar, ternyata yang dibilang orang tua itu benar. Kan begitu saudara. Nah apatah lagi Tuhan saudara, apatah lagi Tuhan. Tuhan tuh sudah tahu. Tuhan bukan cuma sekedar maha tahu saudara hari ke depan, tapi dia juga sudah ada di depan. Karena dia adalah Tuhan yang adalah roh. Dan dia sudah tahu sebetulnya apa. Begini saudara, dia sudah tahu, pertama, setiap orang percaya menuju ke sorga, tetapi kebaikan-kebaikan Tuhan ada di sana. Tapi dia juga tahu bahwa kita ini saudara sudah tentu pertama ya, kerajaan Babilonia ini kalau saya aplikasikan ke sekarang itu sebetulnya bicara iblis. Iblis itu juga sudah siap saudara. Pertama, iblis sudah tahu kalau kita ikutin terus, dengar dan terima firman Allah, lakukan firman Allah, iblis juga tahu kamu tuh pasti diberkati Tuhan. Itu aja. Sehingga iblis bagaimana caranya membelokkan kita. Dia tidak mau loh orang percaya diberkati Tuhan. Dia tidak mau. Dengan cara dia bikin bagaimana kamu jangan lakukan firman Allah.
Karena kamu lakukan, ya kamu pasti diberkati Tuhan. Kenapa iblis tahu? Iblis sudah pengalaman kan? Ketika dia melanggar firman Allah, ya kan Tuhan buang dia. Jadi iblis sudah tahu. Sekarang malaikat yang tidak melanggar firman Allah, iblis juga tahu, mereka tetap ada di surga. Jadi iblis tahu itu. Jadi konsep yang sama sehingga dia mau lakukan terus itu. Nah, makanya saudara, saya kembali saudara. Mencari Tuhan dalam pengertian saudara adalah percaya saudara dan menerima segala firman yang disampaikan. Itu maksudnya. Nah, sebab itu begini saudara. Kalau tadi saya bilang saudara, sebelum saya masuk pada poin yang akan saya bahas, kalau saya bilang begini, Raja Yerobeam sebetulnya tidak mendengar langsung firman daripada Amos. Amos menyampaikan kepada Amasya. Nah, Amasya ini dia pengaruhi si Raja Rehabeam. Dia pengaruhi supaya jangan terima itu firman, jangan ikutin dia. Nah, maksud saya begini, saya membuat sebuah pertanyaan bagi kita untuk menjadi satu renungan saja, dijawab kepada diri sendiri. Pernah nggak saudara mengalami kadang-kala kebenaran firman yang pertama saudara sudah dengar, saudara sudah amin, tapi keluar dari gereja muncul ada orang lain, entah di teman kita, lingkungan, atau bahkan suami, istri, atau anak, mulai dia menawarkan, firman nggak cocok sama kita. Oh, firman itu seperti ini. Coba dibelokkan lagi. Nah, begitu saudara. Dibelokkan lagi. Nah, Amasya ini dia mempengaruhi Raja Rehabeam supaya intinya supaya firman itu jangan dilakukan atau ditolak firman itu. Dan Rehabeam mengikutinya. Padahal sekali lagi firman Allah itu datang kepada mereka melalui Amos dengan tujuan untuk supaya kalau saja Rehabeam melakukan firman yang disampaikan oleh Amos, mereka akan terhindar dari kecelakaan di Babilonia. Itu maksudnya. Nah, mari saya akan bawa saudara. Kita akan melihat saudara Matius pasal 13. Kita akan belajar dalam perumpamaan Yesus tentang mendengar firman Allah, saudara. Jadi poin yang keempat, percaya dan menerima segala firman ya yang disampaikan, yang dimaksud mencari Tuhan dalam kitab Amos. Karena Amos bermaksud supaya orang Israel percaya dan terima segala firman itu dengan tujuan supaya mereka terhindar dari penawanan di Babilonia. Nah, mari kita lihat saudara Matius 13, ini perumpamaan. Ayat 18. Ayat 18. Saya baca ayat 18, saudara, ayat 19 ya. Karena itu, mungkin saya ajak saudara berdiri. Saya ajak saudara berdiri di lantai bawah juga. Mari bangkit berdiri. Karena mendengar firman ini tidak mudah loh saudara. Begini saja bisa iblis lemparkan energi ngantuk saudara. Jadi saya juga harus punya cara untuk membuat saudara terhindar dari situ ya. Tapi di sini tidak ada yang ngantuk sekarang kan? Ya, saya dulu ya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan orang yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan termakan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera memurtad. 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan datangnya itu tidak berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali ya. Nah, kita akan membahas di sini, saudara. Kalau tadi kita melihat dari
Apa saudara, dari sisi kitab Amos, bagaimana Raja Yerobeam saudara mengikuti nasihat daripada Amasya untuk menolak firman Allah. Tetapi bagi kita, menjadi satu pelajaran bagi kita adalah mengenai firman Allah berkata kepada Amos, supaya Amos beritakan supaya orang Israel cari Tuhan. Dan dalam poin yang keempat ini mengenai maksud dari atau pengertian dari mencari Tuhan adalah menerima firman Allah, saudara, ya, menerima firman Allah. Dalam arti kata saudara, tanpa ada penolakan, begitu saudara. Tidak ada penolakan firman Allah. Percaya dan terima firman Allah tanpa ada penolakan. Nah, saya akan membahas begini saudara. Membahas mengenai ini adalah enam golongan tanah hati manusia yang mendengar firman Allah. Jadi Yesus juga menyampaikan ini, tetapi dia menyampaikan dalam sebuah perumpamaan. Dalam Alkitab itu saudara, ada yang disampaikan berupa perumpamaan, ada yang disampaikan berupa namanya tipologi seperti di Perjanjian Lama ketika orang Israel itu saudara bersalah, bersungut-sungut, marah-marah, dan mereka dipatok oleh ular, dan Musa datang kepada Tuhan dan Tuhan bilang kepada Musa, dirikan satu tiang dan bikin ular tembaga. Jadi ular tembaga kayak ular yang matok mereka. Nah, nanti siapa yang melihat, bukan menyembah ya. Jadi siapa yang melihat itu mereka akan hidup sekalipun mereka dipatok oleh ular. Itu namanya tipologi tentang Yesus disalib. Ular kan bicara dosa. Jadi sekalipun orang sudah berdosa, tapi kalau percaya pada Yesus, mereka akan hidup, tidak mati, tidak masuk neraka. Itu namanya tipologi. Makanya menyampaikan firman kan sudah mesti saudara belajar mana tipologi, mana perumpamaan, mana yang teksnya sudah bilang begitu, ya sudah, tidak boleh rubah. Nah gitu saudara. Nah oke, ini dalam sebuah perumpamaan, sehingga kita mesti cari pengertian-pengertian di dalam sebuah perumpamaan ini apa. Dan Yesus pun menjelaskan di situ. Saya akan masuk saudara. Kita masuk begini saudara ya. Kita masuk dalam golongan pertama. Golongan hati pertama ya saudara. Karena saya bilang 6 golongan orang pendengar firman Tuhan. Nah, golongan pertama dikatakan ayat 19 apa saudara? Karena itu dengarlah arti perumpamaan. Penabur itu ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ada golongan pertama disebut pinggir jalan. Apa yang dimaksud orang yang demikian? Dikatakan seperti di pinggir jalan. Dia mendengar firman tapi tidak mengertinya. Ini golongan orang yang tidak percaya dan menolak firman Allah sebetulnya. Dalam arti kata, saudara begini. Biasanya saudara, orang ini yang di pinggir jalan, dia berusaha begini, menerima firman sesuai dengan logika saja. Dia mau, loh firman Allah ini yang kalau diterima harus sesuai logika saya, bukan logika Tuhan. Logika Tuhan itu saudara adalah logika sebetulnya kita tidak mampu juga. Karena Tuhan, kita tidak bisa pikirkan Tuhan saudara. Tuhan itu tidak terbatas. Kita ini sangat terbatas. Makanya saya bilang tadi sebetulnya firman Allah itu pada waktu kita dengar, kita harus responi bilang amin saja. Karena kita belum tahu di depan ada apa. Kan begitu. Sama seperti saya balik kepada Amos. Amos sampaikan kepada Raja Rehabiam. Sebetulnya Rehabiam terima saja. Rehabiam hanya melihat kami aman sekarang. Dia tidak mampu lihat ada kerajaan lain yang sudah siap-siap menyerang mereka. Dia tidak mampu lihat itu. Tapi Tuhan tahu. Nah gitu saudara. Nah demikian ini saudara, orang dikatakan di pinggir jalan, dia itu dikatakan saudara, dia itu yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Dia tidak mengerti tentang firman. Firman ini logikanya Tuhan, bukan logika kita yang mau ditaruh dalam pikiran kita. Mengerti saudara? Jadi bukan kita saudara yang
Bukan kita ini Tuhan ikuti logika kita, bukan. Kita yang mesti ikuti logika Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya coba bawa saudara begini. Saya beri contoh dulu lah, supaya saudara paham ini. Coba, saya tidak usah baca ya. Takutnya saya mau selesai ini semua soalnya. Takutnya tidak ke ini ya. Tapi satu aja lah, saya beri contoh. Baca dulu, Yohanes 2. Tapi yang lain saya jelaskan saja. Yohanes 2. Coba lihat ayat 1. Ayat 1. Coba ya, saudara lihat ya. Ini perbandingan logika kita dengan logika Tuhan yang sungguh kita tidak bisa dapat, saudara. Saya baca ayat 1 surah ayat 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku itu, saat aku belum tidur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu adalah pelayan yang disediakan untuk memasukkan masing-masing isinya 2-3 minggu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu mereka pun membawanya. Tadi yang dicedok apa, saudara? Air ya, coba lihat. Setelah itu, berikut. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki. Terus. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dan buruk, dan sudah memperburuk barulah yang mempelai. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik Sampai di situ saja. Saudara lihat, coba saudara pikir. Harusnya kalau kehabisan anggur, kita kemana, saudara? Pergi beli anggur. Tetapi kita lihat, saudara, ketika Maria menyampaikan itu, menyampaikan kepada para pelayan, pokoknya apa yang Tuhan bilang, maksudnya apa yang firman dari Tuhan, yuk jangan coba-coba bantah, lakukan saja. Sekalipun tidak masuk logika kamu, memang kamu tuh tidak bisa masuk itu. Terus dibilang, setelah pelayan-pelayan itu, Tuhan suruh, sekarang isi tempayan dengan apa, saudara? Air, kan air, saudara. Setelah isi, Tuhan bilang, cedok itu, bawa ke pemimpin pesta. Lah, itu saudara, orang-orang ini, pelayan-pelayan ini hebat sekali. Mereka sudah dengar istilah saran nasihat dari Maria. Kamu jangan bantah. Saudara, di pesta itu kan orang Israel utamanya kan anggur. Kalau berani tidak ada anggur kan malunya luar biasa. Nah, pelayan-pelayan ini kan cedok air. Sementara pelayan-pelayan ini kan harusnya mereka membawa apa, saudara? Pelayan-pelayan membawa apa ya, nampan, isi gelas, itu anggur harusnya. Tapi yang mereka bawa itu air. Tapi di sini kita pelajari, mereka tidak mau tolak itu firman. Ikutin saja. Sekalipun tidak masuk di akal buat mereka. Memang tidak masuk akal manusia, ini hanya bisa masuk akalnya Tuhan. Haleluya, saudara. Ini akalnya Tuhan ini, saudara. Logikanya Tuhan. Hanya mereka bawa. Saudara, sampai di pemimpin pesta, ternyata masih di perjalanan, saudara. Dia sudah lakukan cedok. Mungkin juga si pelayan-pelayan kan lihat orang mana pemimpin pesta yang mana ya. Itu dia, sana bawa dulu. Berarti dia lagi cari-cari sudah berubah itu. Iya kan? Sudah berubah sampai kepada pemimpin pesta dia cedok dulu, dia rasa dulu. Anggur ini dia rasa dulu karena kan tadi habis. Ini jangan sampai anggur ini kualitasnya tidak baik. Ini pelayan tamu-tamu ini bisa ceritaan kita tidak baik. Dia rasa dulu. Dia langsung bilang, kenapa kamu begini? Ini pesta orang Israel bisa 7 hari. Ini sudah hari ketiga. Ini sudah hari ketiga.
Biasanya adat orang Yahudi, kalau anggur itu mesti yang terbaik dulu. Minum. Sekarang ini anggur yang lebih baik dari kamu kasih kemarin. Loh, kau terbalik. Saudara, ternyata saudara, maksud saya tujuan menyampaikan ini begini. Ternyata saudara, kalau Tuhan suruh, firman yang disampaikan, suruh lakukan, sekalipun kadangkala berat, terima saja. Terima, karena itu pasti yang terbaik buat kita. Haleluya saudara, yang terbaik. Tetapi hati di sini dikatakan di pinggir jalan ini saudara. Hati yang di pinggir jalan ini mereka adalah orang yang mikir-mikir firman ini tidak masuk logika. Makanya kita jemaat Tuhan kalau menjadi pendengar firman Allah, duduk dengar yang ada pada kita terhadap firman Allah. Saudara, jangan kombinasikan begini, tidak masuk akal itu firman Tuhan. Jangan, bilang saja amin. Haleluya saudara. Bilang saja amin. Kalau saya bilang begini pada saudara, saudara yang masih kontrak rumah, saudara percaya tahun depan saudara punya rumah? Terus bilang amin. Jangan begini, dari mana ya? Kerjaan saya cuma begini. Mulai begitu. Firman Allah itu tidak boleh ukur begitu. Firman Allah yang bisa dibilang amin, karena yang mengerjakan itu Tuhan, bukan kita. Amin saudara. Saya bilang kepada saudara orang tua, saudara percaya masa depan anak saudara pasti diberkati Tuhan luar biasa? Amin. Saudara bilang amin. Saudara jangan pikiran begini, gimana caranya ya? Saya cuma kerjaan begini Pak Pendeta, saya cuma seperti ini. Udah bilang saja amin. Haleluya saudara. Yang penting selama anak itu ada kita bawa dalam Tuhan, bilang saja amin. Tuhan punya cara. Haleluya. Nah, ini tujuan menyampaikan yang pertama ini supaya kita terhindar, saudara, seperti peristiwa terjadi kepada Yerobeam dan Amasya tadi. Ada firman Allah yang disampaikan, jangan berusaha dengan tidak masuk akal dengan pikiran saya. Ada lagi, saudara, contoh lagi berikut. Yohanes pasal 6, firman Allah, saya tidak baca ayatnya seperti saya bilang tadi ya. Ketika Yesus menyampaikan firman Allah, tak terasa mereka mendengar firman Allah. Murid-muridnya bilang begini, Yesus ini sudah sore, mereka sudah harus pulang ke rumah, tapi kan mereka belum makan. Yesus bilang, kamu harus kasih makan. Oh, bagaimana bisa? Ini 5.000 laki-laki, belum lagi perempuan, belum lagi anak-anak. Bukankah ini ada sekitar 10.000 lebih orang? Kalaupun dia berkata, kalaupun ada yang jual roti, mana bisa cukup pada ada orang jual roti sebanyak ini. Semua mereka ucapkan yang tidak masuk akal bagi mereka, dan itu betul. Jadi tujuan Yesus bilang, kamu kasih makan. Dengan tujuan Yesus mau berkata supaya kamu hidup pada percaya. Yesus bilang, ada apa? Ada 5 roti dan 2 ikan. Dia bawa ke sini, Tuhan bilang, bawa ke sini. Yesus mengucap syukur dan bagikan. 5 roti 2 ikan sisa berapa bakul? 12 bakul. Kan tidak masuk logika ya. 5 roti 2 ikan, kira-kira ditaruh 1 bakul penuh apa tidak? 5 roti 2 ikan nih, ditaruh di 1 bakul. Bakul itu penuh apa tidak? 5 roti 2 ikan. Terus ini sebelum terjadi mujizat ya. Terus ditaruh di 1 bakul. Bakul itu penuh apa tidak? Tidak. Tapi setelah saudara Tuhan melakukan caranya Tuhan, saudara, ketika Tuhan berfirman, murid-murid melakukannya, ternyata 5 roti 2 ikan yang di 1 bakul saja tidak penuh, tetapi berubah menjadi sisa berapa bakul? 12 bakul. Makanya firman Allah itu tidak boleh saudara ukur dengan Anda masuk di akal saya. Nah, ketika mulai begitu saudara, itu digambarkan, dikatakan berbatu-batu, tanah di pinggir jalan itu. Ada lagi saudara peristiwa.
orang sudah mati sudah 4 hari. Sudah dikubur. Sudah berbau dia. Karena sudah 4 hari. Semua orang juga bilang, sudah bau, sudah 4 hari. Tapi Yesus bilang, ayo kita ke kubur. Sudah tahu siapa itu sudah 4 hari dia keluar dari kubur? Lazarus. Semua orang, Maria dan yang lain, aduh, Yesus mau ke sana, mau berhadapan dengan firman. Memang kadang-kadang orang muncul, saudara, dengan logika berpikir yang memang natural, manusia natural seperti itu, saudara. Tetapi ingat, saudara, bahwa kita ini adalah hidup dengan Tuhan, yang Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, angkat batu itu. Mereka bilang, sudah berbau Tuhan. Ya sudah, akhirnya mereka angkat juga. Keluarkan batu itu. Ingat ya, konsep berpikir saudara bahwa kuburnya di sana adalah horizontal ya, tidak seperti kita vertikal. Dia di dalam batu, angkat penutup batu. Tahu Lazarus keluar, lompat-lompat. Mereka buka itu, buka kainnya. Sudah hidup. Masih banyak lagi saudara mungkin yang saya membawa saudara agar supaya kita berada pada posisi bagaimana pengertian yang kita sudah bahas tentang mencari Tuhan, supaya menerima firman secara mutlak. Terima saja saudara, yang dimana kadangkala logika kita itu tidak masuk. Karena ini logikanya Tuhan. Kalau kita sudah masuk pada logika Tuhan, apa logika Tuhan? Saudara tahu logika Tuhan itu apa, saudara? Bagi kita itu percaya untuk masuk ke logika Tuhan. Amin. Percaya. Saudara masuk surga apa, saudara? Nanti masuk surga syaratnya apa? Selamat syaratnya apa? Percaya. Amin, saudara. Makanya kalau agama lain, saudara, mau lihat orang Kristen, mereka bilang apa, saudara? Nggak masuk di akal. Kan begitu, saudara. Nggak masuk di akal tuh orang Kristen itu loh. Masa percaya selamat? Kan begitu, saudara. Masa cuma percaya kok selamat ya? Karena ini logikanya Tuhan. Nah, Tuhan mau menarik semua orang pada logikanya Tuhan. Amin. Tanah hati di pinggir jalan adalah tanah hati yang dikatakan tadi, saudara, adalah tanah hati yang apa, saudara? Dia hanya pikir begitu ya. Dia tidak percaya, tapi dia menolak firman Allah. Dia hanya pikir-pikir, tidak masuk di logika, tidak masuk di akal begitu. Sehingga saudara, dari ayat ke-19 ini menjadi satu refleksi hidup kita adalah terimalah firman Tuhan dengan percaya tanpa ada penolakan apapun, karena ini firman Allah. Haleluya, saudara. Satu ayat saya ingat di mana itu? Yohanes itu ya. Yohanes 20 tentang kebangkitan Yesus. Ada pesan Yesus berkata begini pada Thomas ya. Apa ini? Berbahagialah atau apa ya? Tidak melihat namun percaya. Coba lihat ya. Coba Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ya. Coba kita baca ya. Di lantai bawah juga ikut membaca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi yang Tuhan lebih senang yang mana sih? Tidak melihat namun percaya. Haleluya, saudara. Ada kawan aku, saya belum lihat. Saudara mau lihat berkat dulu baru saudara percaya Tuhan, atau saudara percaya dulu baru saudara dapat berkat? Yang benar percaya dulu. Amin. Percaya. Makanya saudara dan saya, entah saudara anak muda atau apapun, melihat ke depan saudara, lihat dengan percaya. Saya belum bikin ini ya sama saudara. Saya bilang ada doa pengakuan iman saya.
Saudara kalau percaya itu, berarti saudara bicara yang di depan, bukan sekarang. Amin, saudara. Saudara bicara. Aduh, saya nanti gimana ya? Bisa nggak ya punya tempat usaha sendiri? Bisa nggak punya rumah sendiri? Aduh, saya masih kuliah. Aduh, saya kerjanya begini. Ini memang sulit terjadi karena cara saudara melihat adalah seperti Thomas. Mesti ada dulu baru percaya. Lah itu bukan percaya maksud Tuhan. Ya sudah ada, ngapain kamu percaya? Kan begitu. Sudah ada, ngapain kamu percaya? Tidak usah lah maksud Tuhan. Ya sudah ada. Makanya Tuhan bilang orang yang paling berbahagia adalah orang yang apa saudara dikatakan? Dia tidak melihat tapi dia percaya. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau orang yang mau lihat dulu itu seperti bata, dikatakan seperti orang yang seperti benih ditaburkan di pinggir jalan. Itu tanah hati orang seperti itu. Dia mau lihat dulu baru dia percaya. Jemaat Tuhan di tempat ini tidak boleh begitu. Kalau kita hanya melihat dulu baru kita percaya, kita hidup di area ini saja. Tuhan mau kita, sekalipun kita ada di sini, tapi cara pandang kita melihat dengan percaya sudah di depan. Haleluya. Lihatlah saudara, berkat-berkat di depan itu banyak buat kita. Oleh sebab itu dari sekarang berjalan menurut apa yang Firman bilang, ikutin saja. Bilang saja amin. Haleluya saudara. Ikutin firman Tuhan. Yang berikut lagi. Itu golongan tanah hati di pinggir jalan. Kita lihat lagi. Ayat 20-21. Mari kita baca. Ini golongan tanah hati berbatu-batu. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sorry, Matius 13, ayat 20. Kita balik pada golongan tanah hati berbatu-batu. Ya, sip, makasih. Kita baca 1, 2, 3. Baca 2, 3. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, apa maksudnya ini, saudara? Perumpamaan ini, tanah berbatu-batu. Dikatakan bahwa ini golongan orang yang menerima firman Tuhan dengan kurang apa, saudara? Perasaan. Karena dia gembira. Menerima firman ini, perasaan saya dengar, oh membuat saya senang. Oh membuat saya ketawa-ketawa. Tapi dikatakan itu orang yang tanah ini disebut tanah berbatu-batu. Karena apa? Karena saudara yang Tuhan, bahwa orang yang ikut Tuhan, namanya percaya Tuhan Yesus, ada yang namanya disebut pikul salib. Pikul salib itu nggak bisa ketawa-ketawa. Haleluya saudara. Saudara dan saya Tuhan taruh di jemaat GPD Kota Wisata ini. Memang kita kadang-kadang terima berkat, sukacita, tapi tidak boleh hanya berprinsip di situ. Ada namanya pikul salib. Haleluya. Saya coba ajak dulu saudara membaca ini ayat. Dua Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Mari baca 1, 2, 3. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan
pengajaran. Ayat berikut 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa, saudara? Memuaskan keinginannya. Jadi orang dikatakan juga di sini digambarkan, saudara, benih yang ditaburkan, tetapi ada yang disebut jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini tanah berbatu-batu digambarkan di sini adalah kenapa dia tidak berakar? Karena saudara, dia hanya terima dengan gembira, saudara, sehingga dia pikir, oh, ini ternyata firman yang membuat saya senang. Tapi minggu depan datang firman membuat dia pikul salib. Dia akan berkata begini, wah, firman ini enggak membuat perasaan saya jadi senang. Kalau minggu lalu iya, sekarang enggak. Sekarang saya mau cari saja guru yang mengajar saya firman, membuat apa? Memuaskan apa? Keinginan saya. Sama kembali lagi kepada Yerobeam dan Amasya. Amasya bilang, ini enggak memuaskan hati kita, ini firman. Tidak baik ini firman buat kita. Tidak membuat kita sukacita. Tapi mari kita belajar. Di akhir zaman firman Allah berkata, banyak orang mendengar firman dalam posisi bagaimana memuaskan keinginan saya. Padahal Tuhan itu tidak demikian menyampaikan firman. Intinya Tuhan kalau sampaikan firman pasti terbaik buat kita. Haleluya, saudara. Pasti terbaik. Makanya kalau kita meresponi firman Allah dengan cara, saudara, firman Allah ini supaya memuaskan keinginan, saudara, itu Alkitab berkata itu seperti tanah yang berbatu-batu itu. Karena firman Allah kalau datang dikatakan tadi, saudara, coba ayat 2. Saudara, ayat 2 berkata apa, saudara? Nah, mari kita lihat. Beritakanlah firman. Siap sedialah, apa, saudara? Baik atau tidak baik waktunya. Saudara si pendengar juga. Baik saya pemberita, baik kita pendengar, apapun kondisi perasaan kita, kita harus menjaga firman Allah. Kita harus bilang amin. Haleluya, saudara. Sekalipun kadang-kadang perasaan kita, aduh di rumah mungkin saudara, aduh dengan suami lagi tidak baik, aduh lagi dengan anak, aduh tagihan sudah mau datang, aduh usaha lagi begini ya. Saudara, itu perasaan. Tapi datanglah ketika dengar firman Allah, saudara, sekalipun waktu kita itu tidak baik, terima saja firman Allah. Pokoknya intinya dengar firman Allah. Dikarenakan kita tidak tahu tentang masa depan, Tuhan tahu tentang masa depan kita. Tuhan mengajarkan kita, kalau dengar firman Allah, terima saja, jangan tolak. Itu terbaik buat kamu. Amin. Itu yang terbaik buat kita. Ya, tapi saya selesai dikit, karena saya tidak mau lanjut lagi tema ini soalnya. Minggu depan saya sudah punya tema yang lain. Saya langsung lagi. Ayat 23 ya. Ayat 22 dulu, 22. Mari baca bersama-sama Matius 13 ayat 22 lagi. Saya baca ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini golongan tanah hati dikatakan di semak duri. Orang itu khawatir, tidak percaya perkataan firman, tidak mau melakukan perintah firman. Tipu daya kekayaan menghimpit. Nah, kadang-kala berarti kalau sudah bicara kekayaan, saudara, kadang-kala memang di gereja itu saudara kan dengar firman ya. Oh, bawa persembahan, oh bawa persepuluhan. Itu menyangkut kekayaan. Kadang-kala saudara, si pendengar kadang-kala merasa, ini pendeta duit lagi nih. Padahal Tuhan punya tujuan baik sebetulnya. Haleluya, saudara. Coba Amsal 3 ayat 10 bilang apa, saudara? Amsal 3 ayat ini kita baca dulu ya. Amsal 3 ayat 10. Baca bersama-sama ya. Amsal 3 ayat 10.
9 dulu, mulai dari ayat 9, sorry. Nah, mari kita baca bersama-sama ya di lantai bawah juga, di rumah juga sudah mulai baca. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin, saudara. Ini kan dampak dari akibat. Ayat 9 kan begitu, saudara. Nah, ketika firman Allah berkata, orang yang seperti di apa tadi saudara terakhir, semak duri ya, ditaburkan di tengah semak duri. Jadi ada orang ketika dia bicara, sebetulnya bilang sini saudara mengenai kekayaan, sebetulnya kan Tuhan mau ajarkan dia. Tuhan lebih tahu. Tuhan juga kata dalam perjanjian lama, Tuhan juga sebetulnya membuat orang itu menjadi kaya, dan dia juga bisa membuat jadi miskin. Dan Tuhan juga bilang semua apa yang datang pada kita itu juga dari Tuhan, kan begitu ya. Nah, di sini saya mau ajarkan begini saudara. Sebetulnya saudara harus pahami, di dalam hidup kita ada namanya mekanisme atau sebuah sistem dan regulasi. Tubuh kita itu punya itu. Ada sebuah sistemnya, Tuhan sudah atur, dan ada regulasi. Di dalam sistem itu ada pengaturan-pengaturan. Regulasi itu pengaturan-pengaturan. Di dalam darah, Tuhan sudah atur. Di dalamnya itu dia mengirim vitamin A, vitamin D, semua. Nanti dia pergikan. Regulasinya mengatur ini khusus ke vitamin D, ini khusus. Itu Tuhan sudah buat. Diatur oleh Tuhan semua. Ini untuk ke otak, ini untuk oksigen ke sini. Tuhan atur semua dengan semua regulasi itu di dalam sebuah sistem itu atau mekanisme itu. Hidup kita juga saudara, Tuhan sudah atur. Begini, saya bilang, tidak semua sebetulnya berkat kita terima itu kita semua untuk kita. Tidak begitu sistem Tuhan. Haleluya, saudara. Ada saudara, Tuhan ketika Tuhan kasih berkat sama kita, Tuhan pun sudah atur dalam sebuah regulasi. Ada yang harus kita kasih persepuluhan, harus kita kasih persembahan di diakonia, ada yang harus kita bayar listrik, ada bayar cicilan, bayar anak sekolah, itu regulasi. Haleluya, saudara. Hidupi dengan itu. Makanya ketika dengar begitu, saudara, ada Tuhan bilang ada orang seperti semak duri. Ketika bicara kekayaan, dia khawatir. Oh, saya dapat uang 10 miliar. Wah, per bulan 10 dan 1 miliar. Sayang juga. Memang 1 miliar membuat engkau jadi miskin. Tidak, justru Tuhan kasih kamu kekayaan 9 miliar. Kan begitu. Haleluya, saudara. Tapi orang kadang-kala dibicara itu dia khawatir, kata firman Allah. Sehingga memunculkan apa, saudara? Dia tolak firman Allah. Tidak usahlah. Janganlah. Daripada 10 miliar, 100 juta saja kita kasih lah. Atau tidak usah kita kasih. Itu penolakan terhadap firman Allah. Nah, Tuhan berkata, itu tanah hati seperti di semak duri. Dia tidak tahu ke depan. Padahal itu membuat dia, kalau dia hidup dengan regulasinya Tuhan, yang Tuhan sudah atur, justru itu kebaikan buat dia ke depan. Haleluya, saudara. Saya kalau sini hanya mungkin bagi jemaat Tuhan ya, saudara, saya memupuk dan jaga. Jangan sampai seperti Amasya, justru mempengaruhi Rehabeam untuk tolak itu firman Allah. Nah, saya tahu jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang terus setia berkorban, diakonia, persepuluhan. Dengan tujuan saya sampaikan, jangan sampai saudara terpengaruh. Tadi pagi sempat saya bersaksi. Saya dulu pernah, ini teman pendeta juga sudah pengaruhi saya. Saya begitu setia kembalikan persepuluhan, bukan setia dan jujur ya. Teman saya pendeta bilang begini, lu ngapain kasih per bulan dengan jujur begitu? Terus gimana dong? Oh, dia senior ya. Udah lu kasih aja segini, saya aja begini setiap bulan. Yang penting dia sudah tahu, kamu sudah catat. Pulang saya bilang sama Pak Gembala, kata Pak Gembala pendeta ini begini. Dia juga ya nggak bakal dipecat juga kok kita di organisasi. Kasih aja begini. Wah, si Pak Gembala langsung marah. Dia bilang itu bukan kebenaran Tuhan. Itu kebenarannya dia manusia. Jangan ikutin dia. Oh, saya juga kaget.
Oh kalau begini istri marahin suami yang mesti diterima, bukan tidak hormatin suami kan? Ini kebenaran. Saya juga, oh iya, dan jangan lakukan. Udah, saya tidak lakukan, saya tidak ikuti. Maksudnya saya menyampaikan ini saudara, itu bisa juga saudara ada orang mempengaruhi orang lain. Udah, tidak usahlah kasih persepuluhan, tidak usah kasih persembahan. Yang penting kita sudah percaya Yesus, kita selamat. Saudara, Tuhan sudah buat regulasi dalam keuangan kita. Haleluya saudara. So bisa bayangkan kalau dalam sebuah sistem tubuh kita ini ada satu regulasi yang tidak jalan. Darah sudah mengalir, tahu ada penyumbatan, udah bahaya sekali saudara. Ada satu vitamin ini, oh tahu-tahu tidak ada, oh itu bahaya saudara. Karena satu organ tidak bekerja. Jadi bagi kita, saudara, mari kita melihat hati kita dikatakan memang ada seperti ini. Ada hati yang ketika ditaburkan firman seperti semaduri. Tapi ini sekali lagi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, saya hanya mengajar firman. Saudara, jemaat Tuhan yang memiliki hati yang baik, saya percaya. Amin. Hati yang dikatakan pada akhirnya dia memiliki hasil 30, 60, ada juga yang 100. Ini bicara tentang bagaimana orang yang menerima firman, melakukan firman, sehingga kelak dia di sorga. Ada yang tinggal satu klaster dengan Rasul Paulus, ada yang tinggal agak lebih jauh karena dia hanya menghasilkan 60. Ya mungkin ada yang 30 agak jauh atau rakyat biasa. Kenapa saudara? Karena mungkin waktunya dia ikut Tuhan cuma waktunya pendek. Ada yang waktu Tuhan, dia ikut Tuhan memang, oh dari sekolah minggu dia percaya Tuhan dan dia lakukan firman Allah, sehingga dia menghasilkan 100. Ada yang memang dia punya jangka waktu hidup cuma, ya bisa dibilang kalau ada yang dikasih jatah 90 tahun dia lakukan firman Tuhan. Ada yang kasih jatah, oh saya cuma dapat sekian, kemampuan saya melakukan firman Allah sekian. Oke, saya balik lagi, saya akan menutup. Kembali saudara bahwa pengertian di dalam mencari Tuhan adalah terima firman Allah seutuhnya, jangan menolak firman Allah. Sehingga kita saudara akan melihat bahwa firman Allah itu yang kita dengar bermaksud untuk menolong kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan ke depan. Amin. Itu inti firman Allah. Sehingga kalau kita melihat kembali kepada Nabi Amos, ketika dia menyampaikan firman Allah, memang itu keras bagi Rehabiam. Tapi tujuannya sebetulnya firman Allah supaya mereka jangan dibuang di Babilonia. Tapi karena mereka menolak bahkan mengusir hamba Tuhan itu untuk pergi, pada akhirnya mereka betul-betul dibuang di Babilonia. 70 tahun mereka harus membayar harga itu. Tapi bagi kita menjadi satu pelajaran, tentu firman Allah datang pada kita dengan tujuan untuk mencegah hidup kita ke depan, atau membawa hidup kita ke depan untuk supaya hidup menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Siapa yang percaya masa depanmu indah dalam Tuhan? Firman Allah berkata, saudara, hiduplah dengan apa saudara? Percaya. Bagaimana cara hidup di masa yang akan datang dalam hidup sekarang? Adalah percaya. Orang yang percaya adalah orang yang sudah hidup di masa yang akan datang. Orang yang percaya adalah orang yang sudah melihat berkat Tuhan di masa yang akan datang. Haleluya. Percaya pada Tuhan. Makanya saudara sekarang, saudara masih hidup di bumi atau sudah di sorga? Di bumi. Tapi saudara sudah percaya, saudara sudah hidup di sorga. Sorga itu ada? Ada. Amin saudara. Saudara percaya berkat-berkat Tuhan saudara dan saya di depan adalah berkat yang besar? Amin. Jadi hiduplah dengan percaya. Sehingga mendengar firman Allah, saya percaya. Amin. Ketika ada orang membelokkan iman saudara, tidak boleh. Tetap saya percaya. Karena firman Allah sudah katakan. Puji Tuhan, bangkit berdiri. Ya. Mari yang bertugas perjamuan kudus boleh maju ke depan. Saya akan langsung berdoa. Mari kita langsung berdoa ya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami berkata ya terhadap firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang telah menerangi hati kami, Tuhan, terus
membawa kami lebih dalam lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, pertama kami harus mengingat perjamuan ini adalah menuntun kami untuk mengingat akan karya Tuhan Yesus waktu disalib, sehingga kami memiliki status sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mengingat Yesus disalib bagi kami adalah menebus dosa kami, sehingga mengingat kami adalah orang yang sudah benar-benar bebas dari dosa atau dari kutuk apapun. Terima kasih, kami akan terima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Sekali lagi sebelum kita makan dan minum, perjamuan kudus ini pertama-tama bertujuan untuk mengingat akan penyaliban Tuhan Yesus. Sehingga di situ kita akan mengingat tentang juga status kita sekarang adalah orang yang sudah diselamatkan, adalah orang yang sudah dibebaskan dari neraka, adalah orang yang sudah berubah. Dikatakan kewarganegaraan kita bukan dunia lagi, tetapi kewargaan kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Mari pegang cawan dengan tangan kanan kita. Dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman.
Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Buat tubuh dan darah-Mu lah Tuhan yang telah merubah status hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami orang yang sudah diselamatkan. Kami adalah warga kerajaan sorga. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Tubuh dan darah Yesus juga yang menghancurkan semua kutuk dosa apapun. Sehingga segala berkat Tuhan terbuka bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kami yang telah makan roti dan anggur yang mengingatkan kami akan penyalipan-Mu Tuhan, percayalah kami, semua kami diberkati Tuhan. Dari orang tua sampai anak-anak, rohani jasmani kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan kami diberkati dalam nama Yesus. Demikian hidup kami, hidup dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, saya serahkan kami bertugas. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga kerjaan yang telah kita terima. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Juga terima kasih untuk segenap pelayan yang telah bertugas, mulai dari pelayan Present Worship, multimedia, tim dokumentasi, protokol kesehatan, dan bahkan kita semua yang telah hadir, sama-sama kita telah melayani Tuhan di tempat ini. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Ya, untuk persembahan operasional bagi jemaat yang mau transfer bisa ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Bapak Didi Chandra Dinata. Kemudian persembahan pembangunan yaitu untuk pembelian ruko yang kedua bagi jemaat yang mau transfer bisa ditransfer ke rekening BCA Digital 00093726139 dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumira. Ya, untuk persembahan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Bapak yang Manorek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer, bisa menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan setelahnya. Untuk persembahan sekolah minggu bisa ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyata. Ya, besok kita akan memasuki doa puasa selama 3 hari, yaitu Senin sampai Rabu. Jadi jemaat kami harapkan untuk bisa mengikuti doa puasa bersama-sama. Ya, ibadah komsel akan dilakukan di gereja secara onsite ya, hari Rabu jam 7.30 malam. Ya, pada hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja secara onsite jam 7 malam ya. Baik, doa pagi di gereja setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian sorenya ada ibadah pemuda dan remaja YMB jam 6.15 sore. Kembali lagi, ibadah raya yang pertama minggu depan jam 7 pagi, ibadah raya yang kedua jam 9, ibadah anak jam 11, ada online juga dan juga ada yang onsite di gereja. Kemudian ibadah raya yang ketiga jam 5 sore. Juga ada yang online melalui YouTube channel GBD Kota Wisata. Baik, ada pengumuman dari tim Diakonia YMB, silakan Saudara Rafael. Oke, tambahan sedikit aja buat jemaat semua. Jadi mau remind lagi kalau kita ada ada kunjungan diakonia di Taman Baca Bantar Gerbang. Itu akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus nanti gitu. Jadi sekarang kita masih mengumpulkan dana. Di bawah kita ada jual snack kue-kuean, itu silakan bisa dibeli. Kalau nggak salah sisa 6 bungkus atau apa gitu. Nah, terus kita juga membuka kalau bagi jemaat-jemaat yang mau memberikan secara langsung uang kepada kami bisa melalui memberikan amplop atau juga transfer. Nanti untuk rekeningnya akan dikirimkan di WA group. Dan juga kita juga membuka donasi untuk buku-buku dongeng, buku-buku belajar membaca, belajar menghitung, dan juga mainan-mainan edukatif kayak puzzle gitu. Jadi kalau saudara punya anak udah gede dan juga mainan-mainannya udah gak dipakai, bisa diberikan ke kita untuk didonasikan. Baik, terima kasih. Ada tambahan pengumuman dari Bapak Gembala? Tidak ada. Oke, satu lagi pengumuman jemaat Tuhan kita tadi dari tim Diakonia
umum telah menyampaikan pada kita adalah donor darah. Donor darah itu tanggal 21 Agustus ya. Berarti tinggal berapa minggu ke depan ya? 21 Agustus. Ya, 2 minggu depan. 21 Agustus kita ada donor darah. Jadi jemaat Tuhan semua diharapkan semua sehat. Donorkan darah kita. Donor darah itu pasti lebih sehat tubuh kita. Karena memang itu bagian dari regulasinya Tuhan. Nah, ada darah dikeluarkan, darah itu kan diciptakan lagi sendirinya. Nah, gitu. Jadi pada waktu darah kita ya istilah sudah penuh ya stop, dia akan berhenti produksi. Tapi ketika sudah keluar, ya darah itu menciptakan sendiri lagi. Jadi darah yang baru lagi. Ya, oke, jadi ingat tanggal berapa tadi? 21. Tanggal berapa? 21 Agustus ya. Kita akan donor darah ya. Kita akan donor darah. Oke, puji Tuhan. Catat di HP saudara, masukkan ini ada donor darah. Jadi saudara semua datang mengikuti donor darah ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Mohon maaf lewat 15 menit ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua jemaat-Mu berterima kasih ya Tuhan. Kami boleh datang beribadah, menikmati perjamuan kudus, menikmati firman-Mu. Doa kami ya Tuhan, semua jemaat-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan pulang. Dan sepanjang minggu akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami berdoa dengan iman. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Pendidikan anak-anak kami diberkati Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Negara kami diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Semua aktivitas kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah kami. Bungkus kami semua dengan darah-Mu ya Tuhan. Tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat. Sukacita yang dikerjakan Roh Kudus menjadi bagian kami. Kami akhiri ibadah ini. Kami mau terima berkat di akhir ibadah. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.